Tercerito turuna amorio turuna amorio Maluku merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sempat menjadi perhatian karena kondisi keamanannya. Konflik kemanusiaan yang terjadi dari tahun 1999 hingga 2003 mengakibatkan kerugian bagi seluruh masyarakat Maluku, baik materi maupun non-materi. Tercatat tak kurang dari 9.000 korban jiwa berjatuhan akibat konflik ini. Sekitar 400.000 manusia harus mengungsi dan 40.000 rumah hancur. Setelah konflik, perekonomian masyarakat sangat terpuruk. Kebutuhan bahan pangan itu sulit untuk kita dapat. Kalaupun ada, harga bahannya itu sangat melonjak tinggi sekali. Jadi masyarakat sangat-sangat terpuruk pada saat konflik. Kondisi yang memprihatinkan ini ternyata mendapat perhatian serius dari dunia internasional. Perhatian ini ditunjukkan melalui proyek Pela Gandong, di mana ILO UNIDO dengan dana bantuan dari pemerintah Jepang menjalankan proyek untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat Maluku. Proyek Pela Gandong bertujuan mencapai standar kehidupan minimum untuk masyarakat yang kurang beruntung melalui perdamaian dan pembangunan ekonomi berbasis desa. ILO UNIDO Maluku Pela Gandong Project, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah melakukan proses perdamaian melalui pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Langkah pertama untuk memperbaiki kondisi di Maluku adalah dengan membangun perdamaian. Tahap awal pembangunan perdamaian ini dilakukan dengan mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk kembali berinteraksi. Terutama kita di masyarakat di Indonesia itu punya hubungan sosial tinggi sekali. Kita saling membantu. Adapun pembangunan sarana ibadah, contohnya pembangunan rumah ibadah Kristen atau gereja, umat Islam itu selalu bersama-sama untuk bekerjakan. Sama juga pembangunan masjid. Dari saudara kita yang Kristen, kita saling membantu. Namanya kita sebut itu masohi, kerjasama. Ada kita rapat bersama kepala desa, sama dengan staf-staf RT, kita bicarakan untuk perdamaian, ya, saling memaafkan. Dalam menciptakan rasa aman ini, masyarakat tidak sendiri. ILO UNIDO hadir melalui proyek Pela Gandong, memainkan peran dalam perekatan sosial lokal. Diharapkan dengan adanya proyek Pela Gandong ini, nantinya ke depan kegiatan-kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh SKPD terkait itu bisa mencontoh, ya, mengambil contoh dari apa yang telah dilaksanakan oleh kegiatan proyek Pela Gandong dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Situasi yang kondusif dan stabil membuat roda perekonomian masyarakat mulai berputar secara perlahan. Langkah-langkah selanjutnya pun ditempuh, yaitu pengorganisasian masyarakat dalam kelompok desa, serta memaksimalkan organisasi desa melalui fasilitator di desanya masing-masing. Nah, kita mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat desa bahwa mereka perlu menyusun suatu organisasi, mereka perlu diberdayakan.
bagaimana sih mengorganisir kelompok-kelompok mereka, apakah kelompok produktif atau kelompok sosial atau kelompok kepemudaan, kelompok masyarakat, mereka kita bina untuk mereka melakukan pengorganisasian kelompok dan sekaligus pemberdayaan. Kami melihat bahwa di sini kalau memang kelompoknya itu adalah dari orang yang berlatar belakang yang berbeda-beda, memang kadang-kadang temui kendala. Tapi di dalam usaha budidaya rumput laut, itu lebih banyak kita sudah mulai arahkan ke kelompok keluarga. Karena ada satu perintah yang lain bisa dengar. Pengorganisasian masyarakat secara teratur dan terarah ternyata menghasilkan manfaat nyata bagi warga. Setelah adanya budidaya rumput, kelompok kita bangun itu banyak generasi yang menganggur. Setelah ada budidaya, mereka merasakan bahwa ada perubahan-perubahan mereka dan begitu banyak anggota-anggota kelompok kita yang mampu menyalurkan anaknya sampai ke perguruan tinggi dari rumput laut ini sendiri. Jadi memang yang tadinya terjadi konflik, mereka terpisah, tidak ada kerjasama. Namun sekarang setelah kelompok ini terbentuk, ada saling kerjasama antara komunitas ini. Misalnya di dalam satu komunitas membeli bahan baku di komunitas yang lain. Dalam rangka meningkatkan hasil produksi masyarakat Maluku, proyek Pelagandong membawa perubahan yang sudah terjadi ke tahap yang lebih tinggi, transfer teknologi. Penerapan transfer teknologi ini disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah. Mostly we use participatory approach for village selection and also beneficiary selection. And all these beneficiaries, based on the criteria that we decided, they organize themselves based on resources what they have been released, and then the interest of the product what they want to produce, they made themselves, they organize themselves. Tidak hanya sekedar mentransfer teknologi, ILO dan UNIDO juga memberikan pelatihan capacity building kepada masyarakat. Hal ini ditujukan untuk merangsang masyarakat Maluku agar lebih produktif, serta membangun kembali jaringan sosial ekonomi antar desa pasca konflik. Desa Yavila di Pulau Seram adalah salah satu daerah yang mendapat bantuan transfer teknologi dari proyek Pelagandong. Masyarakat Yavila menyerap pengetahuan baru mengenai produksi virgin coconut oil dan menggunakannya untuk meningkatkan kondisi perekonomian mereka. Waktu itu ada tim bencana namanya. Mereka ikut kegiatan, lalu dapat pelatihan tentang VCO. Lalu mereka datang di negeri, setelah pulang ikut kegiatan mereka datang di negeri, lalu mereka terapkan ke masyarakat. Awalnya itu kalau dengan teknologi manual itu, hasilnya memang tidak banyak. Palingan satu kali produksi itu bisa mendapat satu botol 600 ml. Dengan teknologi ini sudah bisa sampai 4-5 botol, berarti jauh. Dengan adanya VCO ini, pertama-tamanya katong sing ada pendapatan di dalam keluarga. Setelah ikut pelatihan, lalu mencoba untuk membuat, lalu jual, dengan sendirinya ada pendapatan, bisa membiayai sekolah anak. Proyek Pelagandong tidak hanya meningkatkan perekonomian serta produksi semata. Di sisi lain, proyek ini juga membawa perubahan dalam segi keamanan dan keselamatan kerja pada sektor informal. Hal ini bertujuan agar masyarakat Maluku mampu bekerja secara mandiri, aman,
serta meningkatkan produktivitas mereka. Masyarakat di sektor non-formal di Provinsi Maluku ini memang belum mengetahui, mereka belum mengetahui dan mereka belum menyadari bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat penting. Setelah kerjasama kita dengan ILO dan UNIDO, mereka berkeinginan untuk melakukan pelatihan terhadap petani-petani. Kalau pada awalnya kan untuk K3 ini tidak masuk sampai ke kalangan petani. Nah, dan ini untuk petani saya rasa sangat tepat sekali. Karena di bidang pertanian juga kita menggunakan alat-alat yang mana alat-alat itu punya risiko. Contohnya seperti hand tractor. K3 ini oleh Dinas Naker Trans Provinsi Maluku sendiri hanya masih terbatas kepada sektor formal. Itu pun juga dengan berbagai keterbatasan yang ada sehingga belum sepenuhnya kami dapat menyentuh secara penuh. Hadirnya teman-teman dari ILO ini dengan K3 di sektor non formal itu juga sudah paling membantu sekali pemerintah provinsi, sebab memang selama ini juga Dinas Naker Trans Provinsi Maluku belum menyentuh sampai ke sektor informal. Peranan perempuan dalam proses pemulihan ekonomi pasca konflik di Maluku memiliki arti yang sangat penting. Ini dikarenakan 50% penduduk Maluku adalah perempuan. Sadar akan pentingnya peranan wanita, maka pemerintah Provinsi Maluku dan Bapeda dibantu ILO dan UNIDO membuat program lembaga keuangan mikro perempuan yang ditujukan bagi pemberdayaan perempuan. Jadi sebenarnya sasaran utama kredit keuangan mikro ini pada awalnya adalah untuk masyarakat kecil yang kira-kira membutuhkan pinjaman antara 100.000 sampai 2 juta. Mereka yang sulit berhubungan dengan bank karena akses dan mungkin formalitasnya, maka diadakanlah kredit keuangan mikro ini. Dan lebih spesifik lagi kepada kaum wanita, supaya wanita-wanita korban konflik ataupun yang juga produktif tetapi tidak memiliki akses terhadap sumber daya keuangan, maka kegiatan ini dilakukan untuk maksud mereka memiliki akses keuangan tersebut. Pemerintah daerah menyiapkan dana, ILO membuat pelatihan dan pendampingan. Nah, ini kerja sama ini yang sangat menguntungkan pemerintah daerah. Terus terang kami tidak punya tenaga pendamping sampai di posisi di desa. Karena mereka dulu ya punya peran yang terbatas dalam bidang ekonomi, namun dengan adanya program ini mereka bisa membantu suami, paling tidak membantu pendapatan keluarga. Program ini juga diharapkan dapat merubah cara pandang kaum perempuan, baik dalam meminjam ataupun dalam mengatur keuangan, serta menjalin hubungan yang erat antar anggota. Pak, ibu-ibu di sini pada saat itu cuma pekerjaan habis masak, cuci pakaian, selesai. Baru nanti kebutuhan itu sering-sering terjawab melalui rentenir. Perubahannya pertama, perempuan-perempuan itu yang cuma duduk begitu-begitu sama dolo-dolo lah. Itu sesuatu yang sangat membanggakan. Lalu sekarang ibu-ibu pagi-pagi, malam-malam itulah yang tadi beta bilang, berjalan sukeku-keku, jualan menuju pasar malam. Itu bagi orang yang bikin kue, orang yang bikin makanan-makanan jadi. Nah. Proyek Pela Gandong yang dilaksanakan ILO dan UNIDO akan segera berakhir. Perlahan namun pasti, hasilnya mulai terlihat. Perubahan pola pikir masyarakat Maluku untuk mandiri dan maju,
Seiring perkembangan kondisi ekonomi, ikatan pela gandong yang sempat terkikis mulai hadir kembali.